Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kita hadir di sini di kelas Muasa Marketing Class, yaitu Muhammadiyah dan Asa Manajemen Marketing Class, yaitu kita mendiskusikan brand and business development. Artinya apa? Kita sebetulnya ini 6 kali pertemuan. Nah, kami dengan Pak Said, ya, dengan Pak Amril melihat kita mungkin perlu belajar marketing, ya kan, ibu-ibu, bapak-bapak. Kalau istilahnya Pak Said, pelajarannya pedagogik terus. Nah, ini mungkin S2-nya atau S3-nya kita ambil kelas marketing, ya. Coba kita meningkatkan bagaimana brandnya kita, terutama Muhammadiyah, dan juga apa yang perlu kita develop atau business development-nya apa. Nah, juga kita hidup di masyarakat, ya, hidup di masyarakat tidak bisa lepas dari perubahan yang ada. Nah, di sini Bapak dan Ibu, saya melihat nanti juga kita ada pilihan-pilihan. Nanti kita ini mau cari kuantitas dulu atau kualitas, atau dua-duanya. Nanti kita coba. Tentu tidak dijawab harus session di sini. Nanti mungkin minggu depan kita bisa perdalam. Kemudian yang harus kita lakukan itu adalah pola. Nah, ini bikin baju pasti punya pola, betul. Nah, sekarang kita ada pola hidup, ada pola belajar, ada pola belanja, ada pola macam-macam lah. Nah, ini yang kita perlu mengerti supaya kita tidak tertelan oleh zaman. Yang terakhir adalah kita harus berinovasi setiap saat. Kenapa? Setiap saat bapak-bapak pasti lebih ahli dari saya. Amal ibadah yang paling dicintai Allah itu seperti apa sih, begitu? Ya, yang kalau nggak salah amal ibadah yang kita lakukan adalah, nah ini dia, amal kebaikan yang paling dicintai Allah adalah yang kontinu tapi sedikit, gitu ya. Naik haji sekali terus tidak sholat kan susah kan ya. Lakukan perubahan diri dan kebaikan secara istiqomah. Istilahnya istiqomah itu terus-menerus berlanjut, sehingga inilah azan kita pun istiqomah sehingga tidak pernah lowong. Kemudian di surat Al-Insyirah terakhir itu inama al-usri yusran wa inama al-usri yusran fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kalau sudah selesai satu, lanjutkanlah dengan yang lain. Nah, kenapa istiqomah ini penting? Karena juga kita juga azizalah, ya, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Jadi inilah inovasi yang harus kita lakukan, terus-menerus. Kan tidak asik ya Bapak dan Ibu, ya. Apa artinya? Kita harus terus-menerus melakukan. Nah, inilah saatnya kita harus parkir dulu, ya, di rest area dulu. Kita memikirkan ada apa sih dunia ini, begitu ya. Istilahnya memang paling susah. Allah sudah memberikan, kalau siang itu kita sibuk bekerja, kalau malam itulah tahajud munajat. Nah, ini moga-moga tahajudnya marketing. Nah, di sini ya, moga-moga nanti bisa dilihat apa yang terjadi di dunia ini, apakah kita sudah melakukan, dan ada banyak contoh-contoh yang kita bisa lakukan. Bapak Ibu, ada 4 fungsi marketing. Nah, di sini ada 4 fungsi marketing. Nah, tapi marketing itu apa sih, gitu ya. Nah, ini dia. Semua orang kenal nggak dengan Muhammadiyah? Kenal. Semua orang kenal nggak dengan Gojek? Semua orang kenal nggak dengan Telkomsel? Kenal kan ya? Itulah namanya brand awareness-nya. Brandnya itu seperti apa? Kenapa kita memilih Muhammadiyah, tidak memilih yang lain? Nah, itu karena ada aware, kalau Muhammadiyah
dididik dengan agama lebih bagus, salah satunya begitu. Atau kalau yang di Limau sini tempatnya strategis begitu. Telkomsel kenapa? Karena itunya sudah bagus. KAI ya, KAI karena persepsinya itu ada di dalam brand itu, tidak main-main. Begitu masih ingat dengan Metro Mini, kenapa hilang? Presiden taksi padahal dulu jagoan ya, karena tidak nyaman, tidak mau beradaptasi, betul ya? Nah ini brand awareness-nya ada di situ. Kemudian hubungan dengan konsumen. Nah ini saya jelaskan aja langsung ya. Indomaret contohnya, hubungan konsumen, teman-teman Indomaret nggak pernah tidak tersenyum, betul? Selamat datang di Indomaret, meskipun kadang-kadang cuma selamat datang di Indomaret, tapi ibu dan bapak bisa bayangkan semuanya seragam di 10.000 kios, di 10.000 toko. Ya, Indomaret dengan Transmart lebih bagus mana, Bu? Transmart ya. Tapi Indomaret lebih ini karena ada hubungan konsumen, dia tahu begitu. Nah ini dia. Kemudian identifikasi, memahami pasar. Apakah dulu zaman saya masih 20-30 tahun yang lalu itu kebiasaan belanja itu belanja bulanan. Sekarang masih ada enggak ya? Sudah enggak. Belanjanya ke Shopee. Iya kan? Ke Tokopedia, atau kalau tidak ada ke Indomaret sebelah, betul ya? Dulu kalau ke hotel selalu bawa sikat gigi, sudah ada belum ya? Sekarang tidak perlu lagi, karena kalau ini nanti belinya ada di sebelah, persepsinya ada, betul ya? Maka persepsinya kalau saya ke Muhammadiyah di mana-mana sama seharusnya, seragamnya sama, betul? Kopiahnya sama, kalau kopiahnya sudah sama dulu, di sininya ada mataharinya, ya, gitu. Senyumannya sama, disiplinnya sama, nah itu dia, ya. Kita coba. Nah, kalau ada brand yang kuat, ada hubungan dengan konsumen, fungsi tadi, kemudian ada identifikasi, dan apa yang saya perlu corongkan itu, itulah yang dikomunikasikan terus-menerus. Istiqomah kita melakukan komunikasi. Nah, kualitas ini penting. Ya, kita coba teman-teman Alkamu nih, misalnya nih, kita sudah pasang spanduk, spanduknya masih relevan tidak dengan konsumen? Tiap hari itu terus. Berarti orang akan melihat, ah ini nggak pernah ganti ini nggak pernah mandi ini nggak pernah gosok gigi ini, karena sama terus dan orang sudah bosan, paling lihat. Tapi kalau di situ dilihat sesuatu yang berbeda, nah itu pasti beda. Di sini ada promo 5.000, Bapak dan Ibu melihat nggak? Ya kan? Promo apa, Bu? Nah, promo Muharram. Terima kasih, berarti promonya nyantel di sini paling tidak. Ya kan? Pelanggan setia. Nah, itu dia yang kita coba lihat, itu ada di situ, ya. Kemudian fungsi marketing paling utama adalah mendorong penjualan. Nah, di sini ada pertanyaan, ibu-ibu, mungkin ada di tempat mengajarnya perlu nggak fungsi-fungsi marketing. Jadi ada 4 untuk brand awareness, kemudian untuk hubungan dengan konsumen, menjaga, yang kedua identifikasi, memahami pasar, ya, kita memahami, ya, oh iya, kemudian mendorong penjualan. Kalau 4 itu jalan atau 3 jalan, penjualannya pasti naik, insya Allah. Ada yang perlu yang ditanyakan? Boleh dicoret-coret itu. Saya di ini memang untuk dicoret-coret. Nah, kalau tidak, boleh saya lanjutkan. Mudah kan ya Bu, marketing nggak ada yang benar dan salah. Di marketing ada 4P Bu. Kira-kira apa 4P itu? 1 produk, 2 pricing, ketiga ada place, nah keempat promo. Nah ini marketing sekarang ini Ibu dan Bapak tidak
mudah lagi kalau kita. Ya, artinya kita ada sesuatu kalau zaman dulu beras lawan beras begitu ya. Nasi Padang restoran dengan nasi Padang begitu ya. Begitu ya kompetisinya. Kalau sekarang sudah ada cross competition yang saling membunuh. Contoh, ibu-ibu semua, bapak-bapak ingat Fuji Image Plaza? Apa itu di dalamnya? Foto, betul. Ibu-ibu ingat ATM dan sebagainya? Apa di dalamnya? Uang, ya kan? Nah, moga-moga masih sejaman dengan saya. Dulu kalau kos menunggu apa? Surat. Menunggu apa? Wesel. Masih ada tidak? Itu semuanya 3 produk itu hilang dengan apa? Bukan apa alat yang ini? Kamera smartphone saja. Ya, dulu kebiasaan kita sebelum tahun apa namanya Lebaran kita pergi kemana beli apa? Kartu Lebaran. Sekarang Bu? HP Bu. Nah, inilah perubahan yang kalau kita tidak cepat-cepat habis kita. Nah, ini dia perubahan. Yuk mari kita lihat. Pertama, produk. Produk adalah apa yang ditawarkan kepada konsumen. Nah, ini yang umum, beras ya beras gitu, ya kan? Tapi sekarang kemudian 2, produk unsur pentingnya adalah, nah itu dia, ada 7. Terutama yang pertama adalah kualitas. Bapak dan Ibu kenal Presiden Taksi, kenal Go-Car, kenal apa satu lagi yang Grab Car, apalagi yang apanya biru, begitu biru Bluebird. Udah nggak usah ini karena apa? Kualitasnya sangat baik. Ya, semuanya ketawa, semuanya ini handphone ketinggalan bisa dilacak dan sebagainya. Kualitas, desain, ya kemudian fiturnya. Nah ini fiturnya sudah mulai nanti berhubungan dengan harga. Ya, kemasannya kalau kue dibeginiin sama dikardusin enakan mana? Ya kan? Rasanya enak tapi imajinasinya berbeda ya. Ini contoh saja misalnya begitu. Makanya ada kemasan, ada output. Nah, ini kalau output misalnya Muhammadiyah SMA 3 outputnya 50% masuk PTN atau 60-70% masuk PTN, kira-kira gimana itu Bu? Murid barunya meledak, ya kan? PM apa? Uang awalnya, begitu. Bisa nggak? Insya Allah bisa. Sepanjang tadi HR Bukhari dan Muslim tadi kita terapkan apa namanya? Istiqomah perubahannya. Dan setelah satu dengan yang lain lagi, dan percayalah bahwa apapun juga apa yang kita kerjakan dengan kebaikan pasti ada hasilnya, tidak ada tidak begitu. Terima kasih. Yang kedua, place. Nah, ini place ini juga produk, yaitu memenuhi kebutuhan konsumen dengan produk yang mempunyai nilai lebih. Nilai lebih kalau bahasa Jawanya adalah melebihi customer expectation, betul kan? Ekspektasinya saya diterima di Universitas Negeri 11 Maret, ternyata saya diterima di UI begitu, misalnya. Nah itu ekspektasinya seperti di situ, sehingga produk diminati oleh pasar. Nah ini kita coba bayangkan, ini semua dari Muhammadiyah ya Bu ya. Harinya hari apa ini? Hari Kamis. Seandainya seragamnya sama berbeda-beda, ini kira-kira gimana? Kalau semuanya biru begini bagus nggak kira-kira? Tadinya sama Pak. Tadi Hanya SMA yang beli baru. belum beli baru. Ibu SMP berarti yang ini SMP. Ya. Nah, bayangkan kalau kita
brand identitinya sama. Oh, ini Muhammadiyah. SMP dan SMA sama. Oh iya, kualitasnya sama. Semuanya sama begitu. Kira-kira seperti itu. Nah, inilah yang kita perlukan adalah ininya dari atas seperti apa. Ya. Nah, inilah strategi branding. Nah, ini kita berdiskusi dulu, ya kan? Makanya saya minta studi persiapannya membaca KAI ya. Kita coba lihat penting mana kuantitas dan pentingnya kualitas. Kira-kira monggo Pak. Kualitas dari grup A sini. Kualitas ada kuantitas sama ya. Kita nggak mau naik di gerbong di atas begitu ya. Dan juga kalau kuantitasnya terlalu banyak di kereta apinya juga berdesak-desakan. Nah ini kualitas. Kita semua sudah tidak mau beli di calo, betul ya. Ternyata kalau kita mau manjada wajada ya, betul ya. Ya kalau kita mau ternyata ya kita bisa. Kita tidak membayangkan dulu kita ngantri berjam-jam gelar tikar dan sebagainya hanya untuk seorang calo begitu. Inilah perubahan dunia yang kita harus lakukan adalah pola hidup kita sudah berubah. Kita tidak mau yang lama-lama lagi. Kita tidak mau janji-janji lagi. Orang GoFood aja berapa menit lagi ya, begitu. Betul ya Pak ya, Bu ya, yang suka GoFood, GoSend, Go apa gitu ya. Semuanya serba simpel dan serba cepat. Nah ini teman-teman sudah melakukan belum? Nah ini dia. Sekarang ini dibatasin. Ya jadi sebetulnya apa namanya? Customer sedikit tapi berkualitas akan jauh lebih cukup tapi berkualitas itu akan jauh lebih bagus daripada banyak tapi tidak berkualitas. Dulu ada istilahnya tiket masinis. Pokoknya hari Jumat dulu 30-40 tahun yang lalu Jakarta Jogja nggak usah pesan tiket, naik ke atas bayar 20.000, 50.000 ke masinis, ke kondektur. Betul, yang ketawa pasti mengalami itu. Ya kan? Ya. Pesawat pun juga begitu. Oh iya. Burak, Ibu tahu Burak? Dulu menguasai pesawat bagian timur, Indonesia Timur, itu rajanya. Tapi dia jatuh bangkrut karena gara-gara calo. Dibilang penuh, tapi tidak penuh. Nah itu dia. Ya kan? Pesawatnya penuh, tapi kenyataannya tidak penuh. Karena penuh itu karena omongannya calo saja. Kembali lagi ini kita kualitas ini penting. Nah ini mari kita berubah. Nah saya sih harapkan mari Muhammadiyahnya berubah. Saya sudah bicara ya Pak ya di meeting kemarin ya Pak ya. Ya Ibu juga. Bayangkan kalau ini kita semua satu supplier bajunya biru semua nih ya, atau kuning, hijau begitu. Alangkah kita bisa mendapatkan kualitas yang lebih bagus dan juga kita bisa orang itu pasti takut dengan power yang banyak begitu ya. Jadi tepat waktu. Nah, jadi kita sepakat ya dengan kualitas. Maka mari kita lanjutkan. Kalau nggak sepakat kita nggak melanjutkan. Nah, price, nah, place dan promotion. Jadi kalau yang Bluebird meskipun mahal tapi tetap dicari karena kualitas. Itu tadi temannya Starling ya kan, Star Keliling yang ada di mall-mall itu juga ini dicari karena kualitas, karena semuanya seragam, ya kan? Ya, tidak ada gorengan di sana yang ini misalnya apa namanya Saleh Fried Chicken yang di situ semuanya juga seragam, ya kan? Artinya apa? Keseragaman itu suatu keharusan. Nah ini dia, kita coba lihat kenapa marketing ini menjadi penting Bapak dan Ibu dan kita penting untuk stay. Itu karena apa? Dulu siapa yang suka ke Harko, Glodok dan Pasar Tanah Abang mungkin sekarang sudah bukan ketinggalan zaman, tapi orang sudah pola hidupnya nggak mau Pak ke sana Pak, ya kan?
Kenapa aku harus ke sana? Sementara yang di sini harganya bagus dan lebih cepat begitu. Kira-kira seperti itu ya. Ya, coba bakmi GM di situ ya, di Melawai. Dulu kalau saya beli itu ngantri di lantai 3, oh ke lantai 3. Sekarang lantai 1 pun hanya berisi separuh karena ada perubahan hidup.